Idza sami'a, ini ada hadis yang diriwayatkan Abi Dawud. Idza sami'a ahadukumul nidaa wal ina'u ala yadihi. Kalau seseorang dengar azan tapi di tangannya masih ada satu sendok, satu pulukan, satu puluk, apa puluk tuh? Satu suap begitulah. Nah, zaman dulu kan nggak ada sendok, maksudnya satu suap gitu. Fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu minhu, jangan dilepas terusin. Nah ini hadis juga. Tapi dengar azan itu ada dua. Yang dimaksud di sini ulama memahami azan yang Bilal. Di mana Bilal itu belum waktunya subuh. Jadi kalau masih terdengar azan itu boleh diterusin. Asal di sini syarat azannya 2 kali. Gitu. Jadi jangan sampai itu, karena Bapak Ibu nanti cek dah di beberapa YouTube itu sampai masih boleh. Karena gini, beberapa hari yang lalu saya dikirimin video Ustadz, tapi kayaknya di Timur Tengah apa Saudi di mana. Itu lagi live di TV, live nih karena ceramah subuh, dengar azan subuh, dia terusin. Ini saya praktekin ya, hadisnya begini. Itu di televisi, berani-berani. Jadi sampai ini bolehnya karena berdasarkan riwayat ini. Hadis ini ternyata dengar nida di tangannya masih ada, diterusin Pak. Padahal pemahamannya tidak begitu ulama-ulama dahulu. Ada waktu jeda, namanya imsak. Walaupun namanya imsak itu yang wajib adalah ketika mulai matahari terbit, tapi kan kita nggak pernah bisa mastiin pasnya kapan. Apakah tepat jam 4:30 nggak pernah tahu. Kita hanya perkiraan hisab. Hisabnya ternyata beda-beda. Oh gitu kan. Oke. Terakhir Bapak Ibu. Terakhirnya apa? Imam Nawawi perlu kita lihat. Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhil Muhadzab, anna man tola al-fajru wa fihi ta'amun falyalfadhu. Orang kalau ketika di mulutnya masih ada makanan, kemudian mulai terbit tola al-fajru, terbit fajar subuh nih, tola padudu falyal fatu, maka dilepeh, dimuntahkan. Itu kata Imam Nawawi. Jadi jangan diterusin. Kalau terdengar azan udah lepeh, jangan diteruskan, karena tradisi azannya cuma sekali. Nah ini yang perlu kita tiru Bapak Ibu Saudara sekali. Kita hati-hati, jangan-jangan khawatir nih kita puasa kita gara-gara kurang 1 menit itu kita bablasin jadi batal. Nih fajar misalnya kita sudah menahan kan, harus menahan. Kita akhirnya masih azan minum, padahal sudah haram kita minum, berarti batal puasanya. Atau buka puasa, maka seharusnya itu anggaplah sudah azan, padahal tukang azannya kecepatan. Misalnya setengah menit Pak, puasanya batal nggak? Batal, kan sayang dimundurin. Lalu bagaimana Bapak Ibu, kita sering mendengar agar buka puasa dipercepat, sedangkan sahur diperlambat. Itu gimana cara memahaminya? Iya dipercepat kalau sudah masuk waktunya. Kalau belum waktunya ya jangan. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kayaknya warnanya harus diganti. Pada siang hari ini kita ngajinya agak serius.
bahas masalah imsak yang sering diperdebatkan oleh kalangan ustadz. Kita sering mendengar ceramah, kalau masih dengar adzan, kita masih makan dengar adzan, makanya diterusin. Pernah dengar gitu Pak? Jadi kalau bapak-bapak imsak itu kalau dengar adzan diterusin atau berhenti? Diterusin boleh nggak? Kan ada itu begitu. Nanti ada, kita sebutin hadisnya. Hadis tentang itu juga ada Pak. Hadis tentang bahwasanya kalau terdengar adzan masih ada makanan di mulut diterusin gitu. Tapi nanti kita lihat. Ngajinya kita ini sebetulnya saya sampaikan gaya usul fikih Bapak Ibu. Usul fikih itu diantaranya bagaimana memunculkan sebuah hukum, tetapi riwayatnya ini banyak dan sepertinya bertentangan, gitu ya. Jadi kita agak mikir sedikit walaupun puasa-puasa. Kelihatan nggak ya? Kurang jelas ya Bapak Ibu. Sebentar, mungkin warnanya yang harus dirubah. Ini nggak jelas juga. Mungkin karena siang-siang ini, atau karena puasa ya. Pokoknya jelas lah insya Allah ya. Jelas ya Ustaz. Oke wis, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita lihat pertama. Kemudian ya, apakah istilah imsak itu hanya dikenal di Indonesia? Ternyata tidak. Ada ulama bernama Imam Al-Mawardi, beliau hidup tahun 300-an, 380 Hijriah. Imam Mawardi itu Bapak Ibu kalau ngaji yang serius, di antara buku referensi utama kalau Bapak pengen pinter politik Islam, bukunya Imam Mawardi, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu luar biasa, kriteria imam yang baik kayak apa itu beliau menulis tentang itu. Kalau nanti pengen jadi politisi yang baik itu ngajinya itu Imam Mawardi. Itu sezaman sekira-kira zaman Imam Ghazali. Kalau Imam Bukhari itu meninggal tahun 190-an. Beliau 100 tahun kemudian baru lahir. Gitu ya, mungkin setelah Imam Muslim. Beliau mengatakan begini Bapak Ibu dalam kitabnya Al-Iqna, zamanus siyam min tulu'il fajri atsani ila ghurubis syamsi lakin alaihi taqdimul imsak. Pakai imsak sudah. Jadi istilah imsak itu sudah ada. Jadi tidak hanya di Indonesia, ini ulama tahun 300 Hijriah itu sudah ada. Yasiron qabla tulu'il fajri wa ta'khiru yasiron wa ta'khirul fitri yasiron ba'da ghurubis syamsi liyasira mustawfiyan li imsaki ma bainahuma. Waktu puasa itu kan kita sering, waktunya puasa itu kapan sih? Mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Tapi Imam Mawardi menyarankan terbit matahari maju sedikit bukan masalah misalnya terbitnya bukan terbit terbit fajar maksudnya fajarnya fajar kadib misalnya jam 4.30 misalnya nih, itu dimajuin tuh maksudnya bukan 4.35 jadi 4.25 gitu. Jadi maksudnya majunya di situ. Jadi kalau menurut beliau waktunya waktu subuh itu jam 4.30, maka Anda berhentinya imsak, namanya imsak kata dia. Imsaknya itu jam 4.25 misalnya gitu. Jadi begitu itu. Namanya maju sedikit. Giliran Anda buka, waktu buka itu jam berapa sekarang? Jam 18.00 58. Anda jangan langsung buka 17.58. Itu dimundurin sedikit, diakhirkan sedikit jam 18 gitu.
Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kira-kira? Di antaranya kita ngaji mulai dari Qur'annya. Ini karena ijtihad ulama ini. Ada ayat begini. Wa kulu, ini ayatnya panjang, saya potong di tengah ya. Kita hafal semua lah ini ya. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Wa kulu washrobu, dan makan dan minumlah, makan dan minumlah sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai nampak jelas antara benang putih sama benang merah. Saya belok sedikit Bapak Ibu. Ini kalau kita buka tafsir, satu-satunya ayat yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril cuma bawa satu kata, itu ini doang Pak. Jadi sahabat dulu memahami ayat ini gini. Mereka jam dulu kan nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa kan. Jadi nandainya kalau waktu subuh apa? Dia bentangin benang Pak. Benang putih dibentangin. Kalau dia bangun sudah ngelihat benang putih, berarti sudah nggak boleh. Karena bunyinya benang kan. Akhirnya gara-gara itu malaikat Jibril turun bawa satu ayat tambah satu kata minal fajr, cuma gitu doang. Satu kata minal fajri, ya itu dok. Sebelumnya nggak ada. Jadi cuma nambah biar tidak salah paham. Dimaksud khaytul abiyat itu bukan benang putih, maksudnya fajar gitu maksudnya. Jadi saking sahabat dulu apa semangatnya memahami Quran begitu. Kan di Allah sebutkan benang putih, akhirnya itu masang benang putih Pak. Dilihat, kalau gelap kan belum kelihatan, sudah agak terang, udah kelihatan putih nih, berarti udah dilarang makan gitu. Itu saking, akhirnya tambah minal fajar. Kemudian ini terkait fajar. Wa atimmus syiyam, dan sempurnakan puasa ilal lail Bapak Ibu. Coba redaksinya Quran ya, saya belum ngomong tafsir nih. Ilal lail berarti sampai malam tuh jam berapa Bapak Ibu? Malam tuh jam berapa? Kira-kira tuh jam 6 itu malam atau belum? Ya pernah itu. Kita kalau redaksi Quran misalnya jam 18:00 sudah malam belum sih? Berarti puasanya sampai jam berapa? Loh, kalau ngomong Quran begitu, maka kita harus baca bagaimana ulama atau sahabat atau ulama memahami ayat itu. Nah, itu maksud saya. Sehingga bisa jadi Imam Mawardi tadi mengambil tadi, karena redaksi Qurannya ilal lail diundur maghrib jam 6:15:58. Itu Anda undur dikit. Jangan sampai, mohon maaf nih, kebanyakan kita itu karena sudah mau maghrib di depannya makanan tuh. Itu langsung dong, langsung tuh, wos. Itu kayaknya kok nggak pas gitu menurut saya. Diundur dikit lah, kira-kira 1 menit gitu. Di antaranya Pak, kenapa? Bapak-bapak misalnya, yakin nggak jam ini itu tepat? Misalnya maghrib itu jam 17:58, bener nggak jam 17:58 ini sesuai dengan waktu pas adzan? Ayo. Kalau bapak-bapak cek jam yang ini, yang di masjid ini, nanti dicek nih. Ini saya cek di Google ya, di Google itu beda Pak waktunya. Ini maghribnya berapa itu Pak? Saat? Di sini tuh 55 Pak. Sekarang yang bener yang mana? Ini saya cuma ngecek di Google aja nih. Ini maghrib 17:55. Mau ikut yang 55 atau 58? Ya gimana tuh? Yang 58 mana? Lah kalau kita ngikut misalnya nih 55, ternyata kaedah namanya puasa tuh kan mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. 17:55 sudah tenggelam belum? Nah itu kan jadi nggak sah puasa kita kan? Jadi puasa kita nanti jadinya nggak sampai tenggelam matahari. Maka yang pas kita pakai mazhab kehati-hatian, diundur sedikit. Jadi jangan pas adzan Allahu Akbar
wes langsung kolek, apalagi gorengan, es langsung. Iya, kalau itu sudah pasti. Karena kita modelnya hisab Bapak Ibu. Hitungannya coba. Makanya saya tadi cek ya bener yang mana kita ini, gitu ya. Saya belokin sedikit Bapak Ibu, ini yang saya sering beberapa kali, mungkin di sini pernah saya sampaikan. Ayat ini bunyinya wakulu wasrobu. Ini kalau kita sekali lagi nggak ngaji usul fikih, nggak ngaji tafsir, nggak ngaji ilmu Quran, itu kita jadi salah memahami Quran. Bunyi redaksinya kan makan dan minum. Sekarang pertanyaannya, makan dan minum itu bareng atau tidak? Kalau ngomong dan, makan dan minum itu bareng apa enggak? Barengan makan minum atau pakai susunan, makan dulu baru minum? Bapak Ibu buka puasa makan dulu atau minum dulu? Minum dulu. Sesuai Quran enggak? Ayo gimana tuh ya? Wah, tambah ruwet lagi tuh. Itu berarti kalau misalnya ada orang pokoknya saya pengen sesuai Quran dan hadis, saya meraktekin ini gimana? Meraktekin buka puasa yang perintahnya kulu wasrobu, makan dan minum. Prakteknya itu makan dulu baru minum atau makan dan minum bareng? Kalau makan dan minum bareng tuh Bapak Ibu kebayang makan apa? Kolak. Iya kan? Kolak itu ada kuahnya, ada ubinya, pas itu kira-kira. Tapi zaman Nabi nggak ada kolak. Kan begini maksudnya. Itulah makanya kita perlu ngaji. Maka di usul fikih itu hukum itu perintah Allah itu bisa milih. Jadi milih ini pilihan. Mau makan dan minum, makan dulu boleh, minum dulu boleh, bareng juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Boleh milih, namanya takhir. Kalau kita ngaji usul fikih begitu. Yang kedua Pak, perintahnya tuh makan dan minum sampai subuh. Kan itu, makan dan minumlah sampai subuh. Berarti perintahnya makan minum, makan minum, makan minum sampai subuh. Mati Pak. Kalau nggak percaya, nggak kuat. Namanya pilihan. Itu ya, itu ngaji tafsir. Belok sedikit, kita kembali kepada imsak. Jadi ternyata imsak begitu dipahami. Lalu kita membaca hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Al-fajru fajron. Fajar itu ada dua. Fajrun yuhramut ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang orang masih boleh makan tapi dia haram makan, nggak boleh makan tapi sudah boleh sholat subuh. Ada fajar yang haram sholat subuh tapi boleh makan. Berarti fajar itu ada dua. Begitu. Yang disebut kalau kita ngaji fikih fajar kadzib sama fajar sodik namanya. Fajar yang pertama boleh makan, nggak boleh sholat subuh. Fajar yang kedua boleh sholat subuh, nggak boleh makan. Nah, kira-kira gitu. Ini ngomong fajar. Nanti kaitannya dengan imsak ya Bapak Ibu. Lalu kita baca hadis riwayat Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Tsabitin tasahharo. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahur bersama Zaid bin Tsabit. Jadi ternyata dari sembah dulu Pak, sahur bareng-bareng itu jadi ada. Zaid kan sahabat. Jadi sahur bareng sama Nabi, gitu. Jadi kalau sekarang ada kita bikin tradisi jangan buka bersama, sahur bersama, gitu misalnya ya. Sama siapa? Tetangganya, sama keluarga lah ya. Falamma faragha min sahurihima, setelah selesai dari sahur keduanya, qama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qama Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ila sholat, beliau sholat. Fasalla, qulna li Anas. Para sahabat bertanya kepada Anas bin Malik yang ada juga. Karena ketika itu Anas bin Malik tuh ikut apa ya? Bahasa Jawanya penderek lah, ikut Nabi lah kira-kira gitu. Kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhurihima fi shalah. Tanya begini Pak. Anas, Rasulullah jarak
berapa sih antara beliau sahur sampai beliau waktu sholat itu berapa lama? Kata Anas bin Malik, qadru ma yaqra'u rajulu khamsina ayah. Kira-kira seseorang baca Al-Quran 50 ayat. Kira-kira kalau 50 ayat berapa menit? 10 menit kalau bacanya lancar. Ini maksudnya standar ini. Kalau bacanya pelan-pelan ya lebih bisa jadi. Kan gitu nih standar. Berarti imsak itu sudah dipraktekkan Rasulullah sebelum subuh. Itu ada jeda waktu kira-kira kalau baca Al-Quran 50 ayat. Itu kira-kira perkiraannya antara 10 sampai 15 menit Bapak Ibu. Makanya kita fahamin itu. Oke ya. Kita lanjutin Bapak Ibu. Lalu ada hadis Rasulullah. Nanti kita gabung nih hadis-hadis itu, kita coba pahamin bagaimana gitu. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan ketika malam. Fakulu washrobu. Maka ketika Bilal azan itu masih boleh makan. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sampai kalau sudah dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, berhenti. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau dengar azan, tapi zaman Nabi azannya berapa? 2 kali. Di sini azannya berapa kali? Sekali. Langsung subuh, berarti sudah nggak boleh. Tapi kalau azannya 2 kali, masih azan pertama boleh, silahkan. Nah, begitu masih ada. Lalu ada hadis. Kita jangan sampai jam 1 ya, sebentar lagi. Idza sami'a, ini ada hadis yang diriwayatkan Abi Dawud. Idza sami'a ahadukumul nidaa wal ina'u ala yadihi. Kalau seseorang dengar azan tapi di tangannya masih ada 1 sendok, 1 pulukan, satu puluk, apa puluk tuh? 1 suap, begitulah. Nah, zaman dulu kan nggak ada sendok. Maksudnya 1 suap gitu. Fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jangan dilepas terusin. Nah ini hadis juga. Tapi dengar azan itu ada 2. Yang dimaksud di sini ulama memahami azan yang Bilal. Di mana Bilal itu belum waktunya subuh. Jadi kalau masih terdengar azan itu boleh diterusin. Asal di sini syarat adanya 2 kali gitu. Jadi jangan sampai itu. Karena Bapak Ibu nanti cek dah di beberapa YouTube itu sampai masih boleh. Karena gini, beberapa hari yang lalu saya dikirimin video Ustadz, tapi kayaknya di Timur Tengah apa Saudi di mana. Itu lagi live di TV, live nih karena ceramah subuh, dengar azan subuh, dia terusin. Ini saya praktekin ya, hadisnya begini. Itu di televisi, berani-berani. Jadi sampai ini bolehnya karena berdasarkan riwayat ini, hadis ini. Ternyata dengar nida di tangannya masih ada, diterusin Pak. Padahal pemahamannya tidak begitu ulama-ulama dahulu. Ada waktu jeda, namanya imsak. Walaupun namanya imsak tuh yang wajib adalah ketika mulai matahari terbit. Tapi kan kita nggak pernah bisa mastiin pasnya kapan. Apakah tepat jam 4:30 nggak pernah tahu. Kita hanya perkiraan hisab. Hisabnya ternyata beda-beda. Oh gitu kan. Oke. Terakhir Bapak Ibu. Terakhirnya apa? Imam Nawawi perlu kita lihat. Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhil Muhadzab, anna man tola al-fajru wa fihi ta'amun falyalfadhu. Orang kalau ketika di mulutnya masih ada makanan, kemudian mulai terbit tola al-fajru, terbit fajar subuh nih, tola fajru, falyalfadhu, maka dilepeh, dimuntahkan. Itu kata Imam Nawawi. Jadi jangan diterusin. Kalau terdengar azan, udah lepeh, jangan diteruskan. Karena tradisi azannya cuma sekali. Nah ini yang perlu kita tiru Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hati-hati. Jangan-jangan khawatir nih kita puasa kita gara-gara kurang 1 menit itu kita bablasin jadi batal.
Nih fajar misalnya kita sudah menahan kan, harus menahan. Kita akhirnya masih adzan minum, padahal sudah haram kita minum, berarti batal puasa. Atau buka puasa, seharusnya itu anggaplah sudah adzan, padahal tukang adzannya kecepatan. Misalnya setengah menit Pak, puasanya batal nggak? Batal, kan sayang dimundurin. Lalu bagaimana Bapak Ibu, kita sering mendengar agar buka puasa dipercepat, sedangkan sahur diperlambat. Itu gimana cara memahaminya? Iya, dipercepat kalau sudah masuk waktunya. Kalau belum waktunya ya jangan. Itu maksudnya. Harus cepat kalau sudah masuk waktunya. Jangan sampai kan saya kuat, ntar aja lah saya habis maghrib, habis sholat. Enggak. Kalau udah masuk waktunya segera minimal minum. Sudah masuk. Kalau belum masuk ya jangan. Lihat nanti berbahaya, malah kita hilang. Nah kadang-kadang itu Bapak Ibu yang sering kita teledor itu kalau buka puasa. Dah kalau nggak percaya lihat aja dah. Adzan belum? Dengar adzan. Sekarang makanya lagi gini, di rumah kita itu kan sering pakai speaker Pak. Saya itu kadang perhatikan. Kalau kita ikutin azan, sekarang azan masjid mana yang kita ikutin? Masjid yang ini tahu-tahu azan, yang sana belum. Sekarang tahu besoknya yang ini belum, ini azan. Kira-kira azan yang mana yang kita ikuti? Sehingga ulama itu Bapak Ibu, azan itu tidak menunjukkan masuknya waktu sholat, itu tidak. Azan itu bukan penunjuk masuknya waktu sholat. Nggak ada Pak ulama. Waktunya sholat itu ya kalau kita belajar fikih pendek kecil tuh, kita ngeliatin matahari. Kalau duhur, kalau matahari sudah lewat sedikit gitu Pak. Itu tandanya waktu sholat itu bukan azan. Karena buktinya juga Bapak Ibu misalnya sholat duhur jam 2 sebelum sholat azan, boleh nggak? Boleh. Azan itu adalah ngajak untuk sholat, bukan tanda masuk waktunya sholat. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi kalau begitu nanti telat, nggak azan atau azannya telat, apakah terus waktu masuk? Misalnya nih Bapak Ibu, kita duhur azan jam 1, misalnya muadzinnya telat, apakah masuk waktunya jam 1? Enggak, tetap jam 12 misalnya begitu. Nah ini Bapak Ibu sedikit kita muhasabah, kita hati-hatilah. Jadi kalau buka puasa diundur sedikit dah. Misalnya lah azan, ya jangan pas takbirnya, undur dikit. Misalnya pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Ini kalau nggak sabar, masya Allah, udah di depannya makanan, diundur dikit lah. Kalau sahur, ya jangan mepet-mepet lah. Ya anggap kurang 10 menit. Yang terakhir Bapak Ibu, dari gini saya terakhir. Ulama ahli hisab, hitungannya kenapa sih selain tadi 50 ayat hadis, kenapa di kita itu 10 menit? Jadi menerapkan pendapat ulama bahwasanya waktunya subuh disuruh mundur sedikit, majuin sedikit, dan kalau maghrib dimundur sedikit itu caranya begini. Misalnya dihitung Pak, setelah hitungan hisab, waktu subuh itu jam 4:30 menit. Misalnya secara hitungan. Maka ulama-ulama hisab yang di jadwal imsakiyah itu sebetulnya di waktu subuhnya dimasukin 5 menit. Jadi misalnya waktu subuh itu jam 4:30, maka azannya jam 4:35 menit. Gitu. Lah, sedangkan imsak itu kan sunnahnya atau saran ulama dimundurkan 5 menit. Sehingga imsaknya adalah jam 4:25 menit. Sehingga spare waktunya itu 10 menit. Itu sebetulnya logikanya begitu. Selain ayat hadis bahwasanya Rasulullah sahur sama sholat jaraknya 50 ayat. Sehingga kita harus hati-hati. Nanti Bapak Ibu cek kalau nggak percaya. Beberapa ustadz itu sampai meraktekin.
Itu kadang-kadang di-share tuh video pendek, azan itu masih minum. Lihat kalau azannya 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini Bapak Ibu, ngaji puasa jangan lama-lama. Waktunya ya tidur sebentar lumayan. Qailullah namanya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat. Masih ada waktu 15 menit kan. Lumayan tidur 10 menit. Alhamdulillah berkah insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.